Film ini berjudul Raya and the Last Dragon. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini disutradarai oleh 4 orang, yaitu Don Hale, Carlos Roves, Volbrecht, John Riva, serta mendapatkan rating 7,5 dari 10 versi IMDb. Film ini menceritakan negeri Kumandra yang hidup berdampingan dengan para naga. Sayangnya dunia tersebut harus hancur oleh wabah berbahaya yang bernama Dran. Para naga pun tidak tinggal diam. Mereka mengorbankan diri untuk menyelamatkan Kumandra. Namun 500 tahun kemudian wabah tersebut kembali lagi. Lalu ada seorang pengembara yang bernama Raya yang menginginkan kehidupan normal. Ia berencana untuk menyelamatkan negeri Kumandra dengan cara mengumpulkan potongan-potongan permata sisu. Berawal dari seorang pengembara yang bernama Raya, dia menceritakan bahwa 500 tahun yang lalu negerinya yang bernama Kumandra begitu indah dan damai, di mana naga dan manusia hidup berdampingan. Namun semuanya berubah ketika wabah berbahaya yang disebut dengan Bread datang dan merubah segala sesuatu yang disentuhnya menjadi batu. Para naga tidak tinggal diam. Mereka mencoba untuk melawan Bread, tapi sayang, para naga pun malah berubah menjadi batu. Hingga pada akhirnya ada satu naga terakhir yang tersisa, yang bernama Sisu. Ia kemudian memusatkan kekuatannya dan menyelenyapkan Bread. Semua orang yang telah menjadi batu kembali seperti semula. Namun para naga yang tetap menjadi batu. Peninggalan naga terakhir yang berupa permata menjadi lambang persatuan. Namun sayangnya, karena keserakahan manusia, mereka malah saling berperang untuk memperebutkan permata itu, yang membuat negeri Kumandra terpecah menjadi 5 bagian. 500 tahun kemudian, Raya masuk ke dalam sebuah kuil tempat permata itu ditinggalkan. Dengan hati-hati dan sadar akan banyak jebakan, dia menyuruh hewan kesayangannya yang bernama Tuk-Tuk untuk membantunya. Setelah itu, dia membuka pintu rahasia permata sisu. Sesampainya di sana, ternyata ada seorang penjaga permata yang telah menanti. Kemudian mereka pun saling bertarung. Ternyata penjaga permata ini adalah ayahnya Raya, yang sedang melatih Raya untuk dijadikan sebagai penjaga permata yang selanjutnya. Kemudian di saat mereka sedang berjalan menuju dapur, ayah Raya memberitahu kalau dia berniat menyatukan kembali Kumandra dengan mengundang beberapa desa untuk datang dan makan bersama. Desa-desa ini terdiri dari Desa Ekor, Cakar, Tulang, dan Desa Taring. Enggak lama kemudian, keempat desa pun tiba. Raya mengajak mereka untuk makan bersama, dan di sini dia diperkenalkan dengan anak ketua Desa Taring yang bernama Namari. Ketika semua sibuk dengan acara makan-makan, Raya dan Namari menjadi dekat. Mereka ini sama-sama pencinta legenda naga sisu. Hingga akhirnya Namari memberikan kalung naga sisu padanya, serta menunjukkan peta cerita legenda sisu padanya, dan mengatakan kalau naga terakhir yang bernama Sisu sedang berada tertidur di ujung sungai. Raya yang sudah merasa percaya padanya mengajak Namari untuk melihat permata sisu yang selama ini dijaga oleh Desa Hati. Namun siapa sangka ternyata Namari mengkhianati Raya. Dia berkeinginan untuk mengambil permata sisu tersebut. Raya pun bertarung melawan dan melindungi permata sisu. Sayangnya Namari berhasil memberikan kode pada sang ibu. Ayah Raya yang melihat hal tersebut pun dengan segera menolong Raya. Awalnya dia tidak ingin terjadi perperangan dan ingin meredakan masalah. Namun ternyata malah ada seorang yang memanahnya. Seketika itu juga para warga desa lain mencoba mengambil permata sisu, hingga akhirnya permata itu jatuh dan pecah. Di saat itu juga Bread terbebas kembali dan menyerang mereka. Dia yang melihat hal itu langsung mengambil potongan permata tersebut untuk menaklukkan Bread. Ayah Raya yang menyadari kalau dirinya tidak akan bisa selamat, menyuruh Raya untuk menyimpan pecahan permata dan melemparkan anaknya ke dalam sungai.
6 tahun kemudian Raya menjadi pengembara untuk mencari keberadaan Sisu. Ketika hampir sampai di sungai terakhir, dia dikagetkan dengan kedatangan Brad yang menyerangnya secara tiba-tiba. Tapi beruntungnya hal itu bisa diatasi dengan cepat. Lalu dia berdoa dan berharap di sungai terakhir itu kalau di situ ada Sisu. Dan ternyata usahanya tidak sia-sia. Setelah itu Raya bercerita kalau dunia yang Sisu selamatkan sedang tidak baik-baik saja, karena permata Sisu telah pecah akibat dirinya. Walaupun dia mempunyai potongan dari permata tersebut, Sisu tetap tidak bisa mengembalikannya secara utuh. Sebenarnya adalah permata itu telah dibuat oleh saudara-saudara Sisu. Ketika Sisu memegang potongan batu permata tersebut, tiba-tiba saja Sisu berubah menjadi lebih putih. Ternyata batu permata itu memiliki sihir yang dimiliki adiknya. Mereka juga langsung menyadari kalau Sisu masih terhubung dengan sihir batu permata, yang artinya dia bisa menyelamatkan dunia dengan mengumpulkan batu permata Sisu. Tanpa mereka sadari, ternyata Namari mengejar Raya dan menemukan barang miliknya yang terjatuh akibat serangan drone. Namari pun langsung dengan cepat mengejar Raya. Namun tempat tersebut sudah kosong karena Raya sudah lebih dulu pergi meninggalkannya. Di sini Raya memberitahu Sisu bahwa setiap desa memiliki pecahan permata, hingga mereka pun sampai di depan pintu gua desa Ekot. Satu persatu rintangan pun mereka lewati, dari jebakan tali, ton and bom, hingga akhirnya sampai di tempat potongan permata tersebut. Ketika mereka berhasil menemukan potongan permata dan Sisu memegang batu, tiba-tiba Sisu berubah menjadi manusia. Namun seketika itu juga Namari menemukan mereka dan terjadilah kejar-kejaran. Raya yang sadar kalau hewan yang ditunggangi oleh Namari itu takut pada air, dia pun loncat ke dalam air untuk menaiki perahu yang ada di dermaga. Lalu Raya memberikan beberapa batu giok pada Bon yang merupakan pemilik perahu agar bisa dengan cepat pergi dari tempat tersebut. Karena perahunya ini jalannya lama, Sisu pun berinisiatif untuk membantu mereka. Kemudian mereka menuju desa Cakar sambil menikmati keindahan alam yang ada di sekitarnya. Di saat Bon sedang memasak, Raya berusaha menutupi jati diri Sisu agar tidak ketahuan oleh orang yang baru dikenal. Di sisi lain, Namari memberikan penghormatan saat melewati patung para naga. Di malam harinya drone terlihat jelas yang sudah ada di mana-mana. Nah, di sini Sisu menjelaskan kalau drone itu terlahir dari perselisihan manusia. Dia selalu menunggu saat-saat manusia lengah untuk menyerang manusia. Mendengar itu, mereka jadi mengingat keluarganya yang telah menjadi batu dikarenakan Brad. Sesampainya mereka di desa Cakar, Raya memperingati Sisu kalau di desa ini penuh dengan para pencopet dan penipu. Lalu Raya pergi bersama Tuk-Tuk agar Sisu tidak berada di dalam keadaan yang berbahaya. Namun siapa sangka di saat Raya sedang menuju rumah ketua desa Cakar, ia melihat bayi yang sedang menangis. Raya yang iba mau gak mau menolongnya, tapi ternyata hal itu adalah kesalahan besar, karena bayi tersebut adalah seorang penipu yang menginginkan potongan permata Sisu milik Raya. Raya kaget dan langsung mengejar, hingga pada akhirnya para pencuri tersebut berhasil ditaklukkan. Raya merasa kasihan terhadap mereka. Ia pun memiliki ide untuk mempekerjakan mereka agar dirinya bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah masuk, kenyataannya adalah ketua desa Cakar telah membantu. Kemudian seseorang memberitahu kalau potongan batu permata berada di dalam genggaman ketua desa Cakar yang paling kejam. Di waktu yang sama, Sisu mempunyai firasat buruk dan berinisiatif untuk segera membantu Raya. Kemudian Sisu didatangi oleh seorang nenek tua yang tanpa disadari ternyata nenek itu telah menipu dan mengantarkan Sisu ke gerbang yang penuh oleh drone.
Ternyata nenek itu adalah ketua desa Cakar. Dia bermaksud untuk mengambil potongan batu permata milik Raya untuk dijadikan sebagai koleksi. Beruntungnya Raya dapat menolong Sisu dan mengambil potongan batu permata milik nenek tersebut. Di saat Sisu memegang potongan permatanya, dia langsung mengeluarkan sihir kabut yang dimiliki adiknya untuk kabur dari tempat itu. Sesampainya di perahu, Raya kaget betul pas melihat bayi dan komplotannya yang dibawa makan dengan rakus. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan ke desa Tulang. Sesampainya mereka di desa Tulang, mereka bertemu dengan kepala desa Tulang yang bernama Tong. Dia menakut-nakuti mereka. Secara mengejutkan, teman-teman mereka datang untuk menolong dan segera membebaskan Raya. Enggak lama kemudian Namari datang untuk menyerang. Di saat yang bersamaan, Raya melihat kalau ternyata Tong hidup dalam kesendirian karena prajuritnya telah gugur akibat melawan Drone. Lalu Raya memutuskan untuk mengulur waktu melawan Namari agar teman-temannya bisa kabur yang dituntun oleh Tong. Namun sayangnya Raya mengalami tekanan yang membuatnya harus kalah dalam pertarungan tersebut. Sisu yang melihat hal itu pun langsung berubah menjadi naga untuk menolongnya. Teman-teman Raya yang baru tahu kalau Sisu adalah naga marah padanya. Tapi di sini Raya menjelaskan kalau tujuan dirinya dan Sisu bersatu adalah untuk memperbaiki dunia dari Drone. Maka karena itu mereka harus bekerja sama untuk bisa membantu Raya. Tanpa disangka-sangka, Tong memberikan batu permata pada Sisu yang membuatnya bisa memiliki kekuatan hujan. Di dalam perjalanan menuju desa Taring, mereka menyusun rencana untuk bisa mengambil batu permata terakhir. Nah, kemudian Bon mengutarakan rencananya menggunakan taktik ofensif, dan Sisu mengutarakan rencananya yang harus ramah kepada manusia lain. Karena rencana Bon lebih masuk akal, Raya pun setuju dengan rencana itu. Lalu Sisu mengajak Raya untuk mendatangi satu tempat. Tempat itu ternyata adalah kuil desa Hati. Nah, di sini Sisu menunjukkan saudara-saudaranya sudah menjadi batu. Sisu bercerita bahwa 500 tahun yang lalu dia dan saudara-saudaranya adalah naga yang terakhir yang tersisa dari kekejaman Drone. Di tempat ini mereka tenggelam dalam lautan Brand. Namun karena abangnya tidak menginginkan kekalahan, maka dari itu mereka membuat pertahanan terakhir dengan cara menggabungkan beberapa sihir untuk menjadi permata yang akan mengalahkan Drone, dan mereka mempercayakannya pada Sisu. Berkat kepercayaan itu, Sisu menyadari kalau kepercayaan itu dapat menguatkannya lebih kuat dari yang pernah dibayangkan. Begitu juga dengan Namari. Jika dia tidak mempercayainya, maka hanya Raya yang harus memulai mempercayainya. Setelah itu Raya mendatangi ayahnya dan memberikan bunga yang diletakkan di tangan ayah. Kemudian Raya memutuskan untuk memakai rencananya Sisu dengan memberikan hadiah berupa kalung Sisu yang pernah Namari berikan padanya. Di sisi lain, ketika ibu bertemu dengan Namari, ibunya Namari merasa takut karena menurutnya jika Sisu berhasil memperbaiki dunia, maka para desa lain akan menyerang desa Taring karena desa Taring telah membuat dunia menjadi hancur. Di saat mereka makan malam, Namari memberikan kode pada Raya untuk mendatanginya. Raya menginginkan Sisu untuk tidak berpindah gegabah sampai Namari menyerahkan batu permatanya. Setelah itu, Namari memberikan potongan permatanya pada Raya. Namun lagi-lagi dia mengkhianati Raya. Di saat Raya ingin melawan, Sisu mencegahnya, dan tanpa disangka-sangka Sisu terbunuh oleh Namari. Kemudian Namari mengambil potongan permata milik Raya. Di saat itu juga hal aneh lainnya terjadi yang membuat air laut menjadi kering. Raya pun tidak tinggal diam dan langsung bergegas meluapkan amarahnya untuk membunuh Namari. Dan pertempuran pun tidak terhindar. Di waktu yang sama, teman-temannya Raya menyadari
kalau kekuatan batu permata sudah mulai meredup. Maka dari itu mereka pun berjuang untuk menyelamatkan para warga desa Taring agar bisa dengan cepat keluar dari tempat tersebut. Pertempuran Raya dan Namari pun menjadi sangat sengit hingga membuat Raya menjadi terpojok. Tapi pada akhirnya dia bisa mengalahkan Namari dan memaafkannya demi roh Sisu. Kemudian Raya yang melihat teman-temannya sedang berjuang, dengan cepat dia langsung membantu teman-temannya melawan Dran. Ketika Tuk-Tuk membawa warga desa Taring untuk pergi, tiba-tiba saja Gret mencegahnya. Ketika Tuk-Tuk membawa warga desa Taring untuk pergi, tiba-tiba saja Gret mencegahnya. Beruntungnya mereka bisa ditolong oleh Namari. Tapi sayang setelah itu mereka harus jatuh ke dalam reruntuhan. Di saat keadaan sudah semakin mendesak, Raya menyuruh mereka untuk mengumpulkan batu tersebut. Namun karena tidak ada yang mempercayai Namari, Raya pun memulai untuk percaya kepada Namari dengan cara memberikan potongan batu tersebut kepada Namari. Ketika Raya menjadi batu, dan di saat itulah teman-temannya mengikuti jejak Raya yang mempercayakan batu permata pada Namari. Yang tadinya Namari mau kabur, tapi karena sudah dipercayai, ia pun menyusun batu permata itu menjadi batu permata yang utuh. Sialnya mereka semua keburu menjadi batu. Tapi tidak lama kemudian, batu permata yang utuh itu bersinar kembali, hingga akhirnya cahaya permata membuat Gret musnah dan menghidupkan kembali manusia. Setelah kejadian itu, dunia menjadi normal, dan tanpa disangka-sangka para naga yang sudah membantu sejak ratusan tahun yang lalu hidup kembali. Dan secara mengejutkan Sisu dibangkitkan kembali. Sisu mendatangi Raya dan memeluknya. Kemudian mereka pun pulang ke desanya masing-masing untuk bertemu dengan keluarga dan sanak saudara yang mereka sayangi. Di sisi lain, Raya yang bertemu dengan ayahnya pun langsung memeluknya hingga menangis. Setelah kejadian itu, si Sisu mendatangi mereka dan mengatakan kalau Kumandra sudah tercipta lagi karena perjuangan Raya. Sisu dan ayah pun sangat bangga dan para warga Kumandra telah berdamai dan hidup berbahagia. Kemudian film pun selesai.